Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya mau menjelaskan lengkap tentang materi bahasa Indonesia, yaitu teks biografi. Tapi sebelumnya, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Raidifa Nura Putri Azhara, asal sekolah saya SMA Negeri 25 Jakarta, dan saya dari kelas 10/4. BTW, ada yang tahu nggak nih apa sih teks biografi itu? Di sini aku kasih tahu deh. Jadi biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seorang tokoh. Biografi termasuk dalam kategori teks cerita ulang. Biasanya cerita ulang disusun secara kronologis, mengikuti urutan waktu peristiwa yang terjadi, dan biasanya teks biografi ini menceritakan tentang cerita sejarah seperti pahlawan atau idola. Jadi yang pertama itu ada orientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa, seperti pengenalan tokoh. Contohnya seperti nama dan tempat dan tanggal lahir tokoh. Yang kemudian ada yang kedua itu ada kejadian penting. Kejadian penting itu mengisahkan rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh. Nah, buat yang terakhir atau yang ketiga itu adalah reorientasi. Adalah bagian yang berisi kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, berikutnya ada ciri-ciri teks biografi. Apa aja sih? Yang pertama itu ada isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. Yang kedua, itu menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Buat yang ketiga, teks biografi dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Yang keempat, teks biografi disajikan mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita, khususnya alur maju, sudut pandang penceritaan, gaya penulisan, fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Buat yang kelima, itu ada paragraf-paragraf dalam teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Yang keenam, itu teks biografi umumnya disusun mengikuti struktur tertentu seperti orientasi, kejadian, atau peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, yang ketujuh, karakter sang tokoh. Dalam teks biografi digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan, pola pengembangan teks biografi bersifat kronologis. Nah, buat selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks biografi. Teks biografi dapat diketahui melalui kaidah kebahasaan yang dipakai. Umumnya teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan, seperti menggunakan jenis kata dalam bahasa Indonesia seperti kata ganti, kata hubung atau kata sambung, pengacuan atau merujuk kata, kata kerja, kalimat simpleks, kata sifat, dan kata keterangan. Sekian dari saya, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.